Halo semua, jumpa lagi di penjelasan materi persiapan TK Kimia bersama saya, Kurniawan. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang molekul. Ini adalah subtopik yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari subtopik pertama, ikatan kimia. Namun sebelum itu, mari kita mengenal beberapa istilah penting terlebih dahulu. Ada 4 istilah ya. Atom, molekul, unsur, senyawa. Atom itu zat tunggal. Molekul itu zat yang tersusun oleh beberapa atom. Jadi contohnya atom itu yang kayak gimana? O, nah itu atom. Tapi kalau O2 itu molekul. Gitu ya. Kemudian misalnya Li itu atom juga. N itu atom. Tapi kalau N2 itu molekul. P itu atom. Kalau P4 itu molekul. Intinya molekul lebih dari satu, atom itu satu. Dari segi jumlah ya. Nah sekarang unsur. Unsur itu atom atau molekul yang terdiri dari atom-atom sejenis. O bisa disebut unsur. O2 juga bisa disebut unsur karena atom-atomnya sejenis. N juga unsur. N2 itu pun unsur. Seperti itu. Nah, kalau senyawa, senyawa itu harus molekul, tapi yang beda atom atau jenis atomnya berbeda. Jadi kalau O2 itu bukan senyawa tapi unsur. Senyawa itu contohnya H2O. Terdiri dari atom H dan atom O kayak gitu. Nah, H2O ini pun juga molekul. Gitu. Jadi kalau senyawa itu pasti molekul, tapi kalau molekul belum tentu senyawa, gitu ya. CO2 itu senyawa juga. H2CO3 senyawa. H2SO4 senyawa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang mari kita mulai ke materi ikatan kimia. Secara umum ikatan kimia itu dibagi menjadi 3 ya. Ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kita mulai dari ikatan ionik dulu. Ikatan ionik itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Biasanya terjadi antara atom logam dengan atom non-logam. Nah, kalau mekanisme terjadinya ikatan ini adalah biasanya seperti ini. Contohnya NaCl ya. Salah satu atom akan melepas elektron menjadi kation. Nah, elektron yang dilepas akan diterima oleh atom lain menjadi anion. Nah, kation Na+ dan anion Cl- ini saling berinteraksi dengan gaya Coulomb ya, gaya elektrostatis. Nah, interaksi antara Na+ dan Cl- ini, ikatan yang mereka bentuk disebut sebagai ikatan ionik. Seperti itu. Atau biasanya sering disebutnya kalau ikatan ionik itu adalah serah terima elektron, begitu ya. Boleh sih seperti itu, tidak masalah. Terserah teman-teman bagaimana mengartikannya, yang penting teman-teman bisa membedakan antara ionik, kovalen. Kita lanjut ya, kovalen. Nah, kalau kovalen ini itu terjadi ketika dua atom saling memakai elektron secara bersamaan. Misalnya terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Contohnya adalah H sama O pada H2O. Nah, ini awalnya H punya satu elektron ini ya. Kemudian dengan satu elektron ini dia pasangkan dengan salah satu elektron O menjadi suatu ikatan. Nah, ikatan ini disebut ikatan kovalen. Seperti itu. Begitupun yang bawah ini ya. Kalau ikatan logam berarti semuanya logam. Ikatan antar logam. Jadi atom-atom logam tersusun dan elektronnya bebas pindah kemana aja, bergerak antar atom. Seperti itu. Itu adalah ikatan logam. Ini adalah 3 ikatan utama dalam kimia. Selanjutnya kita menuju ke karakteristik masing-masing ikatan. Senyawa atau molekul yang memiliki ikatan ionik itu disebut senyawa ionik, sedangkan yang berikatan secara kovalen disebut senyawa kovalen. Kalau logam biasanya unsur logam atau bisa juga paduan logam ya. Ini sesuai dengan namanya, senyawa ionik ikatannya ionik, kovalen ikatannya kovalen. Unsur logam ya berarti mengandung ikatan logam. Nah ini contoh-contohnya, logam non-logam, Na sama Cl, Ba sama O, K sama OH, seperti itu. Tapi kalau kovalen, contohnya adalah HF sama-sama non-logam, CO2, C sama O sama-sama non-logam, seperti itu.
Kalau unsur logam sesuai namanya ya dia logam semua ya. Nah, ini sifat-sifatnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kelarutannya dalam air, titik leleh dan titik didih, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke contoh dulu ya. Golongan senyawa berikut ini berdasarkan senyawa ionik atau kovalen. Oke, dari sini yang diketahui adalah rumus kimianya. Kalau rumus kimia ya kita lihat aja logam non-logamnya. Dari aspek kedua ini ya. CH4 ini C dan H. C itu non-logam, H itu non-logam juga, berarti CH4 kovalen. BaCl2, Ba itu logam, Cl itu non-logam. Oh, berarti BaCl2 ionik. C6H12O6. C non-logam, H non-logam, O non-logam. Non-logam semua. Berarti kovalen. Nah, silakan tentukan dulu sisanya ya. Tentukan yang lain KNO3, HNO3, HCl sama LiF ini apakah kovalen atau ionik. Kita lanjutkan ke jenis-jenis ikatan kovalen. Nah, kalau tadi kan jenis ikatan kimia ya, salah satunya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu dibagi lagi menjadi beberapa. Ada ikatan kovalen polar, non-polar, dan koordinasi. Kalau polar itu adalah ikatan yang dibentuk oleh atom berbeda. Ini contohnya nih, H sama Cl. Nah, ini ikatan kovalen polar. Kalau non-polar dibentuk oleh atom yang sama, contohnya H sama H. Ini. Nah, kalau koordinasi ini agak beda nih dengan pengertian polar non-polar. Kalau koordinasi ini ikatan dibentuk oleh dua atom, tapi elektronnya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya ikatan yang ini nih, N sama H yang atas ya. Dua elektron ini itu merupakan ikatan antara N dan H, tapi dua elektron ini berasal hanya dari N. H yang atas tidak menyumbang apapun. Tapi kalau H sama N, yang kiri, satu elektronnya dari H, satu elektronnya dari N, jadi saling memberi gitu ya. Saling pakai, ini kovalen biasa kalau ini. Atau karena atomnya beda, kita bisa sebut sebagai kovalen polar, begitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita ke contoh. Yang akan saya bahas di sini adalah yang tengah ya. Nanti untuk yang kiri sama yang kanan silakan teman-teman coba sendiri. Tentukan jenis ikatan yang ada pada struktur berikut. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini terlihat simbolnya X sama titik ya. Berarti artinya dia berasal dari atom yang berbeda. H sama O. Berarti katanya kovalen. Kovalen polar. Kalau untuk nomor 2, oke nomor 2 ini ada titik 2. Tapi hanya di O saja. Nah untuk yang ini namanya dia bukan ikatan kimia. Tapi pasangan elektron bebas. Jadi ada elektron-elektron itu tidak semuanya untuk ikatan ya. Tapi juga ada yang bebas. Namanya pasangan elektron bebas atau kita singkatnya PEB. Nah kemudian untuk yang nomor 3 ini ada X titik sama X titik. Berarti ikatannya rangkap ya. Tapi karena dia dari N sama O, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen. Biasa, bukan koordinasi. Atomnya beda berarti dia polar, kovalen polar. Nah untuk yang nomor 4 ini kan XX saja kan. Dia berarti berasal dari satu atom saja. Maka dia kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Yang terakhir nomor 5, X sama titik. Berarti dia kovalen polar. Karena O sama N ya yang berikatan ya. Kalau O sama O berarti non polar. Kayak gitu ya. Silahkan nanti dicoba sendiri untuk gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Kita lanjutkan dulu ke bagian jenis senyawa dan penamaannya. Oke, akan kita bahas 4 jenis senyawa ya beserta penamaannya. Ada senyawa kovalen biner, ionik biner, ionik poliatomik, dan senyawa hidrat. Kita mulai dari yang pertama, senyawa kovalen biner. Apa itu senyawa kovalen biner? Senyawa kovalen biner sesuai namanya B itu 2. Dia terdiri dari 2 jenis atom saja. Ini contoh-contohnya CO, CO2, H2O, NH3, dan lain-lain. Nah, aturan penamaannya seperti ini. Prefix nama atom depan, spasi, kemudian prefix nama atom belakang diakhiri dengan ida. Prefix itu yang apa? Prefix itu ini. Prefix itu menyatakan jumlah
atomnya. Kalau 1 berarti mono, 2 berarti di, 3 berarti tri, dan seterusnya. Ini ya. Contohnya dulu, N2O4. Atom depannya N. Ada 2. 2 itu apa? Di, berarti di nitrogen. Artinya ada 2 nitrogen di depan. Kemudian yang belakang ada O. Jumlahnya 4. 4 itu tetra. Berarti di nitrogen tetra O. O itu kan oksigen kan? Karena di akhir dia belakangnya dikasih ida. Oksigen jadi oksida. So N2O4 namanya adalah dinitrogen tetraoksida. Nah ini ada beberapa soal yang lain ya. Silakan teman-teman kasih nama sendiri. Saya kasih contoh satu untuk yang B ya. Oksigen diklorida. Nah oksigen di sini nggak ada prefixnya kan? Kalau nggak ada prefixnya berarti dia biasanya jumlahnya 1. Berarti ini oksigennya cuma 1. Kloridanya ada 2, karena ada kata di. Oksigen diklorida berarti rumusnya adalah OCl2. Seperti itu. Silakan teman-teman kerjakan, coba kerjakan yang lain ya, kasih nama yang lain. Materinya kita lanjutkan dulu. Senyawa ionik biner. Mirip seperti kovalen biner, terdiri dari 2 jenis atom, tapi yang ini senyawanya ionik. Artinya terdiri dari atom logam dan non-logam. Ini aturannya lebih simpel. Tinggal tulis saja nama kation, spasi nama anion. Seperti itu. Nah sekarang aturan nama kation dulu ya. Kation golongan A, itu nama kationnya sama dengan nama atom logam. Misalnya Na+, ini kan ion natrium. Namanya natrium gitu aja. Tapi kalau untuk logam B itu satu atom bisa membentuk beberapa jenis kation. Contohnya seperti besi Fe ya. Fe ini bisa membentuk Fe2+ dan Fe3+. Untuk menandainya kita kasih namanya dikasih Romawi ya. Berarti Fe2+ itu berarti besi dalam kurung Romawi 2. Artinya muatannya 2+. Fe3+ itu berarti besi Romawi 3. Seperti itu. Untuk golongan B. Nah, kalau untuk nama anion ini mirip seperti yang kovalen biner tadi, yang di akhir dikasih ida. Jadi, F itu kan fluorin, tapi kalau F- jadinya fluorida. O oksigen, kalau O2- berarti oksida. Dan seterusnya, ini ada ida-idanya semua. Nah, kita langsung ini aja ya. Ke contoh aja, LiF. Li itu litium, dia golongan A, yaudah berarti namanya litium. F itu fluorida. Berarti LiF namanya litium fluorida. Nah, teman-teman silakan coba kerjakan soal-soal latihan ini ya. Ini kita akan kasih contoh aja deh yang 2 ya. Misalnya yang ini, B sama D. B dulu, ini Fe2 klorida. Fe2+. Klorida itu ini, Cl-. Kalau membentuk senyawa itu harus muatannya seimbang ya antara plus dan minusnya ya. Ini kan Fe-nya udah 2+, Cl-nya baru min. Berarti Cl harus ada 2. Sehingga besi 2 klorida ini rumusnya adalah FeCl2. Nah sekarang untuk tembaga 1 oksida, tembaga 1 itu berarti Cu+. Oksida itu O2-. 2- gini ya. Belum setara nih, supaya setara jumlah Cu harus 2. Supaya muatan plusnya 2, muatan minusnya dari O juga 2. Sehingga tembaga 1 oksida itu adalah Cu2O. Seperti itu. Silakan nanti dikerjakan. Sekarang kita lanjut dulu ke senyawa ionik poliatomik. Nah ini sebenarnya mirip-mirip aja dengan senyawa ionik, terdiri dari kation dan anion. Cuman biasanya salah satu kation atau anionnya atau bahkan dua-duanya terdiri dari lebih dari satu atom. Contohnya nih NaNO3, kationnya Na+, anionnya NO3-. Nah, ion poliatomiknya adalah si NO3-, begitu. Penamaannya pun sama seperti senyawa ionik yang biasa ya.
yang biner, nama kation spasi nama anion. Nah, sekarang nama ion-ion poliatomik ini seperti apa kan gitu. Nah, ini beberapa daftarnya ya, daftar nama NH4+ itu amonium namanya, NO3- itu nitrat, NO2- itu nitrit, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Apa nama senyawa NaNO3? Na itu kan natrium, ya udah golongan A, berarti tetap natrium namanya. Natrium. NO3-nya nitrat, ya udah berarti NaNO3 namanya natrium nitrat begitu. Nah, ini exercise-nya ya, nanti silakan dikerjakan. Kita akan coba menamai yang E dan B bagian sini ya. CU3PO4. Kita lihat PO4-nya dulu. Mana PO4? Ini dia fosfat. PO4 itu muatannya 3-. Oh, berarti ini nanti akan terurai jadi Cu plus, ada 3 Cu plusnya, sama 1 PO4 3-. Karena PO4 itu kan pasti 3- kan? Berarti Cu-nya yang menyesuaikan jadinya plus. Sehingga namanya di sini adalah tembaga Romawi 1, karena Cu itu golongan B, muatannya plus, berarti Romawi 1. Tembaga Romawi 1 fosfat. Tembaga 1 fosfat. Begitu untuk yang E ya. Nah, sekarang yang B, besi 2 karbonat. Besi itu Fe, Romawi 2 berarti 2+. Karbonat itu adalah, mana karbonat? Oh ini, CO3 2-. Nah, udah sama-sama 2 nih, 2+ sama 2-. Maka besi 2 karbonat, itu rumus kimianya adalah FeCO3. Seperti itu. Nah, yang terakhir, penamaan senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu adalah basically senyawa ionik juga, tapi dia ada mengikat molekul air. Biasanya penulisannya di belakangnya ya. CaCl2.2H2O, CaO4.5H2O, dan seterusnya. Penamanya seperti ini, nama senyawa ioniknya pakai aturan yang tadi, senyawa ionik biner atau poliatomik, spasi, prefix diikutin hidrat. Prefix ini menyatakan jumlah H2O-nya. Jadi kita lihat contohnya dulu ya. Misalnya nih CaCl2, 2H2O. Berarti prefix hidratnya adalah, karena H2O-nya 2, ini ada 2, berarti dihidrat. Ini bagian belakangnya. Bagian depannya apa? Ya ini CaCl2 namanya apa? Kalsium klorida. Kalsium klorida dihidrat. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sedikit exercise, silakan teman-teman coba kerjakan ya. Selanjutnya kita ke materi struktur Lewis. Struktur Lewis itu adalah gambar yang mendeskripsikan bagaimana atom-atom dalam suatu molekul atau senyawa itu saling berhubungan melalui ikatan kovalen ya. Tahap-tahap pembuatan struktur molekul. Pertama, tulis lambang Lewis atom penyusunnya. Ini ya contohnya ya. Kita harus tahu elektron valensinya. Kalau untuk golongan A sih elektron valensi itu sama dengan nomor golongan ya. Itu. H elektronnya 1 ya, tulis saja 1 titik. Kalau N elektron valensinya 5, kita tulis 5 titik. Jadi satu-satu dulu di keempat sisi, baru berpasangan gitu ya. O pun juga sama, ada 6, satu-satu dulu di 4 titik, baru 2 berpasangan, seperti itu. Setelah menuliskan lambang Lewis atom penyusun, lihat muatan dari molekul yang akan digambarkan. Kalau netral, lanjut ke poin 3. Kalau muatannya negatif, tambahkan elektron sejumlah dengan muatan ke atom-atom yang elektron negativitasnya lebih tinggi. Nah, ke elektron negativitas tinggi rendah ini kita bisa lihat di materi sebelumnya ya. Sifat periodik unsur.
Nah, tapi kalau plus harus dikurangi jumlah elektronnya pada atom-atom yang elektronegativitasnya rendah. Nah, sekarang poin 3, pilih atom pusat. Syaratnya, pilihlah yang memiliki elektron single atau tak berpasangan paling banyak, itu 1. Yang kedua, kalau ternyata elektron tak berpasangannya sama banyaknya, pilih yang ukurannya lebih besar. Atau kalau di tabel periodik itu yang lebih bawah posisinya. Yang keempat, satukan atom untuk menyusun agar memenuhi aturan oktet. Apa itu oktet? Oktet itu elektron valensi atom yang berikatan harus 8. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Atom H, B, dan atom-atom periode 3 ke bawah. Seperti itu. Kita lihat contoh aja ya, biar lebih jelas ya. Misalnya contohnya adalah gambarkan struktur Lewis dari CO2. Pertama, gambar lambang Lewisnya C dan O. Kayak ini, C, O, O. Selanjutnya, CO2 netral. Lanjut ke step 3 kan. Pilih C sebagai atom pusat, kenapa? Karena nih, C memiliki 1, 2, 3, 4 elektron tak berpasangan. Tapi O hanya 2 elektron tak berpasangannya. Selanjutnya, hubungkan atom-atom O ke atom pusat C dengan melalui elektron yang single, yang sama-sama single ya. Kemudian rapikan. Ini kan elektron ketemu elektron jadi satu garis ikatan. Nah, ini ada 4, berarti ada 4 garis ya. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur Lewis dari CO2. Begitu. Nah, teman-teman silakan ini nanti bisa buat latihan ya. Ini kita kasih contoh dulu aja 2 kali ya. Yang ini nomor 1 sama nomor 7 deh. Nomor 1 dulu H2O. Kita gambar dulu O. O itu elektron valensinya 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. H itu elektron valensinya 1. Selanjutnya hubungkan single sama single elektronnya kan. Terakhir rapikan. Nah, ini adalah struktur Lewis H2O. Nah, sekarang kalau NO2. Yang ini nomor 1 ya. Ini nomor 7. Ini nomor 7. Kita coba gambarkan. N itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. O itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Begini. Tapi muatannya dia adalah plus. Kalau plus berarti elektronnya harus dihilangkan. Plus dihilangkan sebanyak 1, karena 1 plus ya. Yang dihilangkan mana? O atau N? Karena N ini lebih kurang elektronegatif, letaknya lebih kiri dibandingkan O, maka yang dihilangkan adalah punyanya N. Hilangin 1 aja. Nah, kayak gini. Sekarang hubungkan elektron-elektron yang single antara N dan O. Atom pusatnya N ya, karena N punya elektron single yang lebih banyak. Seperti ini. Tinggal kita susun ulang jadinya N, O, rangkap semua. Ini adalah struktur Lewis dari NO2+. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk materi molekul kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk molekul dan lain-lain yang masih berhubungan dengan molekul. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.